Rakit komputer menggunakan prosesor AMD termurah dan Nvidia RTX termurah. Menarik. Halo teman-teman semua, aku Tasya Riana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi ada di zaman sekarang. Nah bener banget, kita akan rakit komputer, tapi prosesor AMD menggunakan yang terendah dan termurah, juga terbaru platformnya, serta kita mau rakit PC dengan VGA dari RTX termurah. Menarik nih. Tapi kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tekdung Channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas mengenai komputer performanya gimana sih yang menggunakan prosesor dari AMD termurah dan Nvidia RTX termurah. Apakah worth it apa enggak ya? Tentunya ya kita pasar entry level to mid range itu yang paling banyak ya untuk dirakit komputernya ya, daripada yang high end. Karena emang harga yang terjangkau dan ya tidak perlu komputasi yang terlalu tinggi, maka dari itu lebih worth it ambil komputer yang entry level ataupun mid range. Apalagi kita agak bekerja di profesional ya teman-teman. Di sebelahku ini sudah ada komputer yang menggunakan combo dari AMD Ryzen termurah dan juga VGA Nvidia RTX termurah yang nanti bakal kita bahas. Rekomendasinya bagaimana dan budget butuh berapa ya minimal ya? Langsung aja, ini dia racikannya. Yang pertama untuk prosesor termurah dan terbaru dari AMD, yaitu dari AMD Ryzen 5 7500F. Memiliki 6 core 12 thread boost clock hingga 5 GHz. Ini menurutku, ya gak menurutku sih, emang termurah. Dan ya yang ada di market sekarang ini kalian bisa dapatkan AMD Ryzen 5 7500F. Menurutku cukup oke ya, di budget 2 jutaan kalian mendapatkan platform baru yaitu AM5, murah banget, dan ada F di belakangnya berarti tanpa integrated graphics ya. Selain itu ya udahlah ya, ini udah dapat fan juga, cooler bawaannya yang ya lumayan panas. Tapi gak masalah. Ya ini soalnya termurah guys, ya udahlah ya. Nah, untuk prosesor termurah ini menurutku worth it dari Ryzen karena 6 core 12 threadnya ini kenceng temen-temen, dan di harganya paling oke ya. Ini sudah support RAM DDR5 juga. Kalian bisa dapatkan AMD Ryzen 5 7500F dalam kondisi baru dari harga segini. Untuk motherboardnya tentunya aku akan pakai chipset yang paling rendah, yaitu dari ASRock A620M HDV. Nah, untuk motherboard ini sudah oke, bisa mengakomodir Ryzen 5 7500F, dan tentunya ini platform terbaru AM5, 2 slot RAM DDR5, ada 1 slot SSD yang support dengan NVMe PCIe Gen 4, serta PCIe untuk VGA-nya juga Gen 4, ya minimum requirement banget. Tapi sayangnya kalian gak bisa overclock ya teman-teman, karena A620 chipsetnya itu tidak mendukung untuk overclocking. Tapi di lain sisi sudah ya minimum requirement banget ya, ini motherboard termurah juga. Nah, untuk kalian dapatkan motherboard dari ASRock A620M HDV ini di harga segini cuy. Untuk soket AM5 atau dari AMD yang terbaru ini mewajibkan kita menggunakan RAM DDR5. Nah, apalagi RAM DDR5 ini sudah murah dan semakin affordable ya teman-teman. Kita bisa pilih RAM ya minimal 16 GB atau langsung ke 32 GB tergantung dari budget. Cuman biar maksimal kita langsung ke 32 GB karena slot RAM yang tadi motherboard A620 itu hanya 2. Jadi langsung aja isi 2 32 GB kit ya teman-teman. Nah, di sini aku ada rekomendasi untuk merek yang pastinya sudah sering aku pakai, yaitu ADATA. Siapa sih yang nggak kenal ADATA? Sudah kalian pernah dengar pastinya, yang berkecimpung di bagian memori seperti RAM, SSD, ya kayak gitu-gitulah. Pastinya sudah mantep banget nih. RAM-nya aku rekomendasiin pakai ADATA XBG Lancer Blade
RGB DDR5 32GB kit kecepatan 6000 MHz. Nah, untuk kecepatan RAM saat ini pakainya 6000 mega transfer per second ya sekarang ya. MTS, sorry. Nah, kenapa kok 32 GB bang? Kalau misalnya 16 GB kan bisa lebih murah. Iya sih, cuman ini langsung aja biar gak nanggung dan harganya pun juga lebih murah pakai langsung 32 GB ya teman-teman. Ya jadi investasi untuk kedepannya biar gak upgrade lagi cuy. Nah, untuk RAM-nya ini sudah sangat cakep. Untuk desainnya ini aku ambil yang berwarna putih dan cocok banget nih untuk PC-PC kalian yang estetikanya warna putih juga. Tentunya juga dilapisi dengan RGB yang kalian bisa atur di motherboard ya teman-teman. Cakep banget dan ini RGB-nya halus banget cuy. Untuk speednya ini mid range ya teman-teman, di 6000 mega transfer per second. Cakep banget. Dan untuk timingnya ada di CL30 40 40 78. Ini cukup ketat ya teman-teman. Ya mid range lah ya. Udah oke banget dan di speednya 6000 MHz sudah bisa mengakomodir untuk Ryzen 5 7500F kita ataupun untuk prosesor-prosesor lainnya sudah mantep nih. Selain itu Techdung berhasil untuk overclock lagi untuk speednya tanpa mengubah timing dan lain-lain ke 6400 mega transfer per second. Oke banget lah ya untuk RAM ini, mantap. Selain itu tersedia juga berwarna hitam dan konfigurasi 16GB kit juga ada teman-teman. Tinggal sesuaikan kebutuhan kalian ya. Kalau kalian mau ambil RAM yang affordable tapi oke memiliki kualitas yang mantap, kalian bisa ambil Adata nih. Kalian bisa dapatkan Adata XPG Lancer Blade DDR5 32GB kit kecepatan 6000 mega transfer per second dalam kondisi baru di harga segini. Untuk VGA-nya Nvidia RTX termurah dari RTX 3050 6GB GDDR6. Nah, ini adalah Nvidia RTX termurah yang kalian bisa dapatkan di market teman-teman. Jadi untuk VGA ini udah oke lah ya, memiliki dual fan. Ini mereknya Palit teman-teman dan sudah ada backplate-nya, cakep. Nah, untuk portnya ada satu HDMI, satu DisplayPort dengan satu DVI. Nah, untuk VGA ini raw performance-nya mirip-mirip dengan GTX 1650 Super GDDR6. Ya tentunya pro kontra ya teman-teman. Tapi kan ini kan pokoknya RTX termurah ya. Bakal kita tes gimana nih performanya. Nah, kalian bisa dapatkan RTX 3050 6GB ini dalam kondisi baru di harga segini. Murah banget. Untuk storage, karena kedepannya kita bisa tambah lebih gampang ya teman-teman, langsung aja aku kasih yang murah tapi oke dari tim MP33 512GB NVMe PCIe Gen 3. Nah, untuk SSD ini ya sudah oke lah ya teman-teman, minimum requirement PCIe Gen 3 ya udah lah ya. Untuk kapasitas 512GB kedepannya bisa dia tambahin ya teman-teman, SSD SATA sudah sangat cukup kok untuk penyimpanan game-game kalian. Nah, kalian bisa dapatkan tim MP33 512GB ini dalam kondisi baru di harga segini. Untuk power supply pastinya aku rekomendasiin yang minimal ya 550 watt. Jadi dari PC cooler KF550. Ya karena VGA-nya tidak memiliki pin power lah ya. Ya udah, yang paling murah juga oke. Gak masalah dan ini PC juga hemat daya cuy. Aman, lancar, jaya. Kalian bisa dapatkan PC cooler KF550 ini dalam kondisi baru di harga segini. Nah, untuk rekomendasi casing ya yang 500.000 terserah kalian, banyak pilihannya di luar sana. Dan kalau kalian mau cari-cari referensi casing PC, kalian bisa lihat di video-video teknis sebelumnya. Harganya juga affordable. Tentunya dengan estetika yang oke juga teman-teman. Nah, itu dia untuk racikan PC menggunakan prosesor termurah dari AMD dan terbaru, dan juga VGA Nvidia RTX termurah dan terbaru. Nah, untuk totalnya berapa bang? Langsung aja ini dia list harganya, racikannya teman-teman. Oke. Nah, itu dia untuk list racikannya teman-teman. Ya, kisaran di 9 jutaan rupiah. Oke, menurut kalian oke gak sih untuk budget segini?
Ya tapi ini untuk kedepannya sih oke ya, karena sudah pakai DDR5, platformnya AM5. Tapi memang ini termurah dan terbaru konsepnya combo ya teman-teman, biar kita tahu. Jadi bagaimana sih performanya teman-teman? Langsung aja aku tes ya teman-teman. Di sini aku pakai prosesor Ryzen 5 7500F combo dengan RTX 356 GB, motherboard Asus ProArt X670E Creator Wi-Fi, IO water cooling dari Segotep Frozen 240, RAM tentunya dari Adata XPG Lancer Blade RGB DDR5 32 GB kit 6000 MHz, SSD T-Force 512 GB SATA, Deepcool PM850D, serta menggunakan casing dari Armageddon. Langsung aja kita tes teman-teman gimana nih untuk performanya. Ini dia benchmarknya. Cinebench R23 run selama 10 menit mendapatkan skor di 13.848 Cinebench point dengan suhu maksimum di 68 derajat Celcius, average berada di 66 derajat Celcius. Setelah itu aku tambahin fan dan aku menggunakan curve optimizer min 30 biar lebih adem ya teman-teman, dan mendapatkan skor yang lebih tinggi di 14.381 Cinebench point dengan suhu maksimum di 62 derajat Celcius serta average berada di 57 derajat Celcius. Ini penambahan fan dan juga setting-setting PBO curve optimizer berhasil ya teman-teman. Aku nggak puas ya teman-teman, langsung aja aku overclock, RAM tetap di 6400 MHz serta untuk speednya CPU di 5,5 GHz dan untuk voltase di 1,25 volt. Mendapatkan skor yang sangat besar di 15.252 Cinebench point dengan suhu maksimum di 82 derajat Celcius. Wow, ini mantap ya teman-teman. Untuk prosesornya cakep banget. Premiere Pro 2023, video berdurasi 5 menit 4K 60 dapat di-render hanya 2 menit 29 detik saja. Ini sangat cakep banget untuk editing, sudah mantap ya teman-teman karena Nvidia RTX. Untuk pengetesan game aku overclock juga di bagian VGA-nya, berada di 200 MHz dan memory clock di 1000 MHz aku tambahin ya teman-teman. Dan untuk prosesornya sih cuman curve optimizer aja teman-teman, gak di overclock seperti tadi ya. Oke, langsung aja let's go. Valorant 1080p low kompetitif. Kita mendapatkan FPS yang tinggi banget di ratusan FPS. Wow, sangat kompetitif. God of War PC 1080p DLSS quality dengan setting high. Kita mendapatkan FPS yang ya udah sangat mantap di 60 FPS. Good lah ya. F1 2022 1080p setting high. Kita mendapatkan FPS ratusan. Wih, cakep banget cuy. Forza Horizon 5 1080p setting high. Kita mendapatkan FPS yang sangat cakep, average di 90-an FPS. Mantep dong. Spider-Man Miles Morales 1080p DLSS quality dengan setting high. Kita mendapatkan FPS yang sangat nyaman banget di 80-an FPS. Good lah ya. Far Cry 6 1080p ultra rata kanan. Kita mendapatkan average FPS di 70 FPS. Ini mah oke banget cuy. Grafiknya gimana bang? Masih oke kok. Untuk konsumsi dayanya aman banget ya teman-teman. Untuk bermain game full load berada di 170 watt aja. Ini mah hemat daya. Mantap jiwa. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah worth it? Nah langsung aja drop di kolom komentar di bawah ya. Menurutku racikan dengan minimum requirement, bukan minimum requirement sih, paling minimal paling murah ini udah worth it banget.
udah mendapatkan generasi baru DDR5 32 GB. Kalau mau murah kalian bisa ambil yang 16 GB ya cuy, dari Adata juga oke banget. Dan tentunya untuk content creation udah oke banget karena menggunakan Nvidia RTX ya. Nah, kekurangannya apa sih? Ya menurutku mahal. Walaupun ini paling murah tapi kok mahal ya. Di budget 9 jutaan ya atau 10 juta. Ini masih bisa dikembangkan sepertinya ya. Cuman ini aku buat untuk biar kita tahu ya teman-teman, kalau misalnya combo dari Ryzen plus Nvidia yang termurah itu kayak gimana dan generasi terbaru ya. Setidaknya kita jadi tahu seperti ini cuy. Menurutku udah mantep ya, kedepannya bisa upgradable karena PSU-nya 550 watt. Ya, kalau kalian mau rakit PC seperti ini bisa cuy, langsung dirakitin Tekdung ya. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tekdung channel, dan jangan lupa untuk follow IG, TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Adata telah support Tekdung. Sekian dan goodbye. Mantep lah ya. Yang penting pakai Adata. Wih.